Keterlibatan sejumlah pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait bisnis layanan tes PCR tengah menjadi sorotan publik. Informasi tersebut menjadi sorotan setelah majalah Tempo menerbitkan hasil investigasinya. Redaktur majalah Tempo, Hussein Abri Dongoran pun membenarkan temuan sejumlah pejabat yang diduga terafiliasi dengan perusahaan penyedia layanan tes PCR. Sangat terang kami menuliskan sejumlah pejabat atau politisi yang mempunyai perusahaan penyedia layanan PCR, tambahnya. Dalam melakukan investigasi, Hussein menyebut pihaknya menemui sejumlah pejabat pemerintah untuk memvalidasi temuannya. Dari pertemuan itu, majalah Tempo kemudian mendapat petunjuk soal perusahaan penyedia layanan PCR yang ternyata terafiliasi dengan para pejabat pemerintah. Kami menemui sejumlah pejabat pemerintah dalam berdiskusi, yang sifatnya background. Dari mereka kami mendapat clue bahwa perusahaan-perusahaan PCR itu banyak dimiliki oleh politisi, pejabat dan pengusaha, ungkap Hussein. Kalau kita bedah dokumen yang kami dapat itu, mereka rata-rata biasanya perusahaan pertambangan, tiba-tiba mengeluarkan jasa PCR, sambungnya. Dalam temuannya, satu di antara pejabat yang disebut majalah Tempo adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan. Hussein menambahkan, temuan investigasi ini telah mendapat konfirmasi dari berbagai sumber, termasuk konfirmasi dari juru bicara Luhut yang membantah terlibat dalam bisnis PCR. Kami sudah mengonfirmasi semuanya, bahkan juru bicaranya, Pak Luhut, sudah mengonfirmasi bahwa Pak Luhut tidak berperan aktif dalam PT GSI itu dan tidak menerima sekian persen, jelas Hussein. Jubir Luhut bantah terlibat bisnis PCR. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, Jody Mahardi buka suara menanggapi tudingan Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR. Jody dengan tegas membantah dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tes PCR. Menurut Jody, PT Genomics Solidaritas Indonesia, GSI, yang disebut berafiliasi dengan Luhut tidak pernah bekerja sama dengan BUM dan pemerintah. Dugaan itu sama sekali tidak benar, kata Jody saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin, 1 November 2021. GSI ini tidak pernah kerjasama DGN BUM ataupun mendapatkan dana dari pemerintah, justru mereka melakukan genome sequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan, katanya. Jody kemudian menjelaskan posisi Luhut dalam perusahaan GSI. Saat itu, Luhut diajak oleh rekan-rekan dari grup Indika, Adaro, Northstar yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes COVID-19 dengan kapasitas tes yang besar. Sebab, persoalan tes COVID-19 dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini. Jadi total kalau tidak salah ada 9 pemegang saham di situ. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini, tutur Jody. Kalau dilihat grup-grup itu kan mereka grup besar yang bisnisnya sudah well established dan sangat kuat di bidang energi, jadi GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham, ujar dia. Jody pun menyampaikan, partisipasi Luhut di GSI ini adalah bagian dari usaha membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal COVID-19 masuk ke Indonesia. Selain itu, melakukan donasi pemberian alat-alat tes PCR dan reagen yang diberikan kepada Fakultas Kedokteran di beberapa kampus. Pak Luhut juga ikut membantu Nusantix, salah satu startup di bidang bioscience, untuk membuat reagen PCR buatan anak bangsa yang saat ini diproduksi oleh Bio Farma, ujar Jody.
Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtera di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat. Pungkas Jody, silahkan dukung channel ini dengan like dan subscribe.